Assalamualaikum Cah. Jadi ceritanya ini aku lagi ngeluarin motor dan mau siap-siap OTW ke rumahnya customer. Untuk beberapa momen mungkin ke depannya aku akan sendirian teman-teman di motor, tanpa driver, tanpa anak aku. Sedih sebenarnya, biasa kemana-mana bertiga gitu ya. Ini dikarenakan karena jadi gini teman-teman, suamiku itu alias driver motoris di Hana Muslimah Salon itu, dia itu pekerjaan intinya itu adalah driver Gojek dan Grab. Dan kalau ada callingan di Hana Muslimah Salon, dia itu yang nganter kita gitu, para terapis. Nah singkat cerita, si Gojek dan Grabnya ini tuh nggak bisa diandelin teman-teman. Sehari cuma dapet 1, 2 gitu terus berulang. Akhirnya dia itu nyari kerjaan yang pasti ada uangnya gitu ya. Walaupun sebenarnya dia itu lebih suka menjelajah gitu, kayak apa sih, jadi ojol, jadi motoris itu kan menjelajah ya, kesana kesini kesana kesini. Dia tuh lebih suka itu. Cuman karena memang nggak bisa diandelin ini si perojolan ini, akhirnya suamiku ganti pekerjaan menjadi penjahit di sebuah permakan di daerah Sawojajar teman-teman. Yang memang notabene itu motoris itu alias suamiku tuh memang dia tuh udah sepuh tingki winky dipsi lala sepuh, emang udah sepuh banget ya teman-teman di bidang jahit menjahit. Jadi dia tuh selalu kepake dimanapun. Jadi dia misalkan dia nih Gojek nih, gabut jahit bisa aja dia tuh langsung ke gengnya dia, komunitas jahitnya dia, ada kerjaan nggak, langsung dia kerja di hari itu juga gitu. Pokoknya singkat cerita, akhirnya aku ini nih ceritanya mau ke daerah Dirgantara. Nah Dirgantara sama Sawojajar itu kan deket nih teman-teman. Nah dilalahnya juga customerku ini tuh udah lama berkali-kali order nih di Hana Muslimah Salon, sehingga berulang kalinya si customer itu order, aku tuh udah apal gitu alamatnya teman-teman. Semua udah ready, aku langsung OTW ke Sawojajar untuk ngedrop anak aku di jahitan suamiku. Jadi aku nitipin dia ke suamiku langsung. Setelah itu aku ke Dirgantara, kurang lebih 500 meteran lah dari Sawojajar ke Dirgantara tersebut. Sama ayah ya. Nah, ibu berangkat ya. Dadah. Seusai aku naruh atau nitipin anak aku ke suamiku, aku langsung lanjut nih ke rumah customerku di Dirgantara. Saking aku nggak mau telatnya ke rumahnya customer, yang dimana aku janjian itu jam 1 siang, aku ini sampai di perkomplekan rumahnya customer itu jam 1 kurang 20 menit. Kebayang nggak aku tuh delangap 20 menit nunggu jam 1 datang teman-teman. Aku inisiatif aja, aku WA nih si customer, Kak gimana kalau sekarang aja, tapi kalau kakak belum ready nggak apa-apa, nanti aja jam 1. Alhamdulillah banget, mujur banget dilalanya customerku tuh mengiyakan, ya udah sekarang aja, aku udah pulang kok, aku udah siap juga. Jadi ini karena memang si Masjid Agung ini yang di Dirgantara ini memang deket banget sama rumah customerku, bener-bener bisa jalan kaki teman-teman. Jadi aku langsung lanjut nih ngambil tas gitu ya dari motor aku. Jadi motorku aku titipin di masjid gitu ya. Aku langsung lanjut nih jalan kaki ke rumahnya customerku teman-teman. Lalu aku langsung lanjut, dipersilakan masuk, dan biasa lah ya aku gelar spray, nata-nata apakah salon yang mau digunakan gitu. Dan si customerku ini ganti kemben. Nah singkat cerita, semua treatment udah selesai teman-teman. Kali ini customerku itu order totok wajah dan juga back terapi 30 menit. Nah untuk totok wajah biokos kami membanderol harga sebesar Rp85.000, dan untuk back terapinya khusus punggung selama 30 menit customer dibebankan biaya sebesar Rp55.000. Untuk transport ke rumahnya customerku kali ini, yang dimana customerku kali ini itu hanya order totok wajah dan juga back terapi 30 menit, customerku dibebankan biaya transport sebesar Rp30.000 teman-teman. Yang biasanya itu customerku itu kena charge transport itu Rp25.000 sampai Rp15.000. Jadi di Hana Muslimah Salon itu transport itu tergantung apa yang kalian order, banyaknya treatment yang kalian order, sama jarak tempuhnya teman-teman. Jadi ini biasanya customerku itu dia itu order body massage dan totok wajah. Kalau customerku yang kali ini itu order seperti itu ya, body massage dan totok wajah, maka transport menjadi Rp25.000. Nah berhubung customerku ini treatment yang di bawah Rp90.000 per treatmentnya, yang dimana itu tuh termasuk treatment tambahan, bukan treatment inti. Jadi transport tuh agak sedikit mahal teman-teman. Buat yang masih bingung sama penjelasan aku, kalian bisa langsung WA admin aja, nanti admin akan ngejelasin gimana-gimananya. Jadi sebelum nih akhirnya kita fix ke rumah kalian untuk treatment, pasti admin udah ngasih rincian berapa-berapanya gitu ya. Jadi intinya kalau kalian keberatan tentang transport bisa di cancel, tapi kalau kalian oke nggak apa-apa, kita akan langsung
ke rumah kalian gitu intinya. Nah karena udah selesai treatment nih teman-teman, aku langsung jalan sedikit, paling berapa langkah gitu ya. Terus akhirnya aku ke masjid ngambil motorku, dan BTW alhamdulillah nih masjid ini nih kayak yang selalu kebuka gitu loh gerbangnya, walaupun bukan jam sholat gitu. Soalnya aku tuh beberapa kali ke rumahnya customerku yang kali ini gitu ya, kadang pagi, kadang siang, kadang malam juga, kadang sore gitu ya, gerbang masjidnya tuh selalu kebuka gitu, perasaan aku ya. Nah ini karena udah selesai, aku langsung menuju ke jahitan suamiku yang di Sawah Sejar itu buat jemput anak aku. Kurang lebih 5 menitan akhirnya aku sampai ke jahitan suamiku, dan pas anakku lihat aku dia langsung girang, ketawa-tawa, meluk aku sampai langsung pegelku hilang seketika teman-teman. Ayah mana ayah? Ayah. Ayo pulang. Kita mau main kemana di sini? Ngapain aja ya? Mana itu? Ngapain aja Ime tadi di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita kerja. Jadi makan tuh. Salim dulu sama ayah, Salim. Langsung Pak. Mau ngajak main. Tenang, kemana aja Ime? Kebiasaanku yang aku treatmentkan ke anak aku nih ya, ketika ini sih karena aku ngerasa bersalah aja, udah ngehilangin waktu mainnya dia, waktu tidur siangnya dia gitu ya, karena aku terpaksa harus kerja, harus treatment customer berjam-jam di luar gitu. Nah dia dititipin sama ayahnya, aku tuh selalu ngasih penghargaan atau hadiah sama dia gitu ya, dan dia selalu tanpa komando nih teman-teman, selalu nagih gitu, Bu nanti kalau alun ya, nanti ke Taman Merjosari ya, nanti ke Mixu ya, nanti ke ini ke itu bla 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 gitu. Nah ini karena berhubung memang dia itu paham dari Sawah Jajar untuk pulang ke Mergan itu ngelewatin alun-alun, dia itu minta nanti ke alun-alun ya. Jadi aku mampir dulu ke sini untuk beberapa jam ngomong anak aku gitu ya, bikin dia seneng lah gitu. Nah karena aku lapar nih, aku makan bakso dulu, bakso yang di dekat alun-alun, nggak ada mie-nya sayang banget, jadi cuman perintilan pentol-pentol kecil gitu. Nah ini karena antusias banget, aduh anakku sampai jatuh itu, tapi dia nggak nangis saking girangnya. Di sela-sela main aku sempetin sholat dulu, walaupun ini nih udah azannya tuh udah lama, jamaahnya juga udah pada pulang gitu ya. Jadi aku nih sedikit telat ke masjidnya, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Terus habis itu anak aku bilang, ibu main lagi ya ke alun-alun, main lagi ya. Jadi mau nggak mau aku langsung lanjut nih ke alun-alun lagi, nyebrang. Dia girang lagi, main lagi gitu. Dari gelagatnya anak aku tuh udah kayak kelelahan, udah ngantuk gitu, tapi dia kekeh mau tetap main. Aku rayu gitu kan, intinya dia mau pulang asalkan dibeliin es krim Mixu. Nah karena memang deket kan dari alun-alun ke Mixu itu tinggal nyebrang, jadi aku mampir dulu sebentar, setelah itu langsung pulang. Nah dilalahnya itu karena memang udah ngantuk banget, dia tertidur di motor. Aku agak repot teman-teman buat nyeimbangin dia gitu ya, supaya aku bisa tetap nyetir, dia aman gitu. Tapi alhamdulillah semua terkendali dengan aman, walaupun agak terpayah-payah gitu ya. Dan seperti yang kalian lihat, dia udah ngantuk banget, udah lelah banget, tertidur juga nih, sampai ke kontrakan juga masih terlelap tuh dia. Ya beginilah